Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Septiani dengan NRP 50 2524 1247 dari kelas Prokdat B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai revisi dari Praktikum 3 Prokdat. Nah, untuk hal yang pertama, itu kita diminta untuk membuat satu program yang dimana eh, program ini itu pola pergerakan Rimuru persis seperti cara kerja algoritma DFS. Nah, yang dimana aturannya itu yang pertama ada prioritas pemilihan jalur berdasarkan urutan data jalur yang diterima. Lalu yang kedua, maju tanpa ragu, lalu mundur saat buntu, dan berhenti saat sampai. Nah, untuk format masukannya yang pertama, baris pertama berisi dua bilangan bulat N dan M. Lalu M baris berikutnya berisi dua bilangan bulat X dan Y, dan baris terakhir berisi dua bilangan bulat A dan B. Nah, adapun kodenya yang telah saya buat itu seperti ini. Yang pertama di mana di sini ada struct graph, yang di mana ada variabel vertex count dan edge count. Lalu ada vektor adjacency list, yang di mana di vektor ini gunanya untuk menyimpan setiap tetangga dari vertex tersebut. Nah, lalu di sini ada fungsi init, yang dimana ini tuh untuk inisialisasi adjacency list-nya berdasarkan banyaknya vertex count. Lalu ada fungsi add edge, yang di sini tuh fungsinya kita masukin tetangga dari setiap vertex-nya ke adjacency list-nya. Misalnya di sini 0 dan 1. Maka kita memasukkan tetangga dari 0 itu adalah 1 dan tetangga dari 1 itu 0. Lalu edge count-nya di increment. Nah, lalu fungsi yang intinya itu di ini DFS. Parameternya start, target, dan jumlahnya. Nah, lalu yang pertama di sini ada vektor visited diinisialisasikan false semuanya karena diibaratkan belum dijelajahi lah. Lalu ada stack, lalu kita mulai dari start. Selama stacknya itu tidak kosong, maka kita ngambil top dari stack tersebut jadi current dan di pop dari stack. Lalu dicek kalau misalnya current ini sudah di visited, maka di skip, dilanjutkan dan diubah jadi true. Lalu jumlahnya di increment. Nah, lalu dicek. Kalau misalnya currentnya sama dengan target, maka langsung diubah. Yang awalnya kan false, visitednya jadi true. Nah, setelah itu, jika tidak memenuhi, jika currentnya tidak sama dengan target, maka masuk ke sini. Nah, ini fungsinya untuk ngecek ke tetangganya. Nah, kalau misalnya tetangganya dari current ini itu belum dikunjungi, maka bakalan dimasukin ke stacknya lagi. Untuk mainnya, di sini ada input N dan M, lalu diinisialisasi sebanyak N, lalu memasukkan tetangga ke grafnya. Ini add edge, lalu di sini ada start dan target. Nah, di sini pengecekan kita manggil fungsi DFS dari start, target, dan jumlahnya. Nah, kalau didapat, maka dia bakalan ngeluarinnya dan jumlahnya berapa. Dan sedangkan kalau tidak, maka outputnya tidak. Nah, untuk contohnya sendiri, nah, lalu soal yang kedua, itu kita diminta untuk membuat program yang dimana di sini itu
eh, kita diminta format masukannya berisi baris pertama, berisi dua bilangan bulat N dan M, dan baris berikutnya berisi bilangan bulat X dan Y yang berarti X menghormati Y. Nah, jadi eh, di satu vertex ini tidak terhubung, nah, satu vertex ini itu terhubung dengan banyak vertex, tapi dia itu tidak berkembalikan lah bahasanya. Nah, jadinya eh misalnya satu ke dua, nah tiga ke dua, tapi dua ini nggak kemana-mana gitu, ya gitu kan. Lalu untuk kodenya sendiri di sini ada beberapa variabel. Lalu ini variabel C yang diinisialisasi 0. Ini nanti untuk em, pengecekan. Nah, sama seperti yang C tadi, sini ada dua array yang digunakan untuk eh, pengecekan juga. Nah, lalu sini ada for loop yang pertama. Fungsinya itu, sini kan kita masukin X dan Y, yang dimana kita bakalan menghitung berapa kali Y-nya itu muncul. Makanya Y-nya ini dimasukin ke array, dan setiap ada satu Y, maka ditambah satu. Nah, lalu untuk huruf yang kedua, di sini itu kita ngambil nilai dari eh, array dengan indeks P, dimasukin ke R, lalu R ini dimasukin ke array hasil. Lalu setelah itu, di sini ada maksimalnya buat nanti kita tahu kalau si yang orang ini atau Dursa ini itu ada atau enggak dengan em, ini awalnya diinisialisasikan 0 dulu. Nah, setelah itu di sini ada for loop yang ketiga. Kita cek hasil dengan indeks E ini, nilainya itu lebih besar dari 0. Kalau iya, maka C-nya ini kita increment. Nah, untuk for loop yang terakhir, di sini kita ngecek. Jika array indeksnya itu lebih besar dari 0, yang sebelumnya, yang ini, dan setelah itu kita cek lagi. Jika C-nya sama dengan 1, berarti maksimalnya adalah indeks U. Yang dimana kan ini ceritanya kita ngecek dari array hasil itu, yang dimana isinya itu yang lebih dari 0 itu harus 1 jika dursanya ini mau ditemukan. Nah, maka maksimalnya U. Sedangkan jika tidak ditemukan atau C-nya lebih dari 1 atau mungkin 0, berarti maksnya -1 alias dursanya ini tidak terpenuhi. Nah, lalu uh, keluarin output optimal. Nah, untuk contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya nomor 3, yang dimana di sini kita diminta untuk membuat suatu program untuk mencari rute yang membuat perjalanan menjadi tak mungkin, dan tentukan nilai keamanan terbesar yang dapat dijamin untuk mencapai ruangan akhir. Nah, format masukannya, baris pertama berisi dua bilangan bulat N dan M, lalu baris kedua berisi string S dan T, lalu baris berikutnya adalah dua buah string dan satu bilangan bulat sebanyak M. Untuk format keluarannya, satu bilangan bulat untuk nilai keamanan maksimum yang mungkin dari rute terbaik dari ruangan S ke P. Nah, untuk kodenya sendiri seperti ini. Yang pertama di sini ada unordered map. Ini itu untuk menyimpan ID dari sebuah tempat. Nah,
ini fungsinya. Fungsi ini itu mengecek setiap tempat apakah sudah punya ID atau belum. Nah, kalau misalnya belum ada ID-nya, maka eh, tempat tersebut akan dibuatkan ID dan dimasukkan ke unordered map. Lalu di sini ada fungsi mainnya, yang dimana kita bikin input M dan M, lalu string S dan T. Lalu di sini ada vektor untuk menyimpan tempat tujuan dan bobot keamanan dari eh, tempat awalnya. Nah, di sini ada start dan target, kita ambil ID-nya dari S dan T, dimasukin ke ini. Lalu setelah itu, nah looping di sini itu buat masukin yang tadi, yang tempat tujuannya dan bobot keamanannya. Lalu setelah itu di sini ada vektor base, yang dimana base ini fungsinya itu untuk em, untuk mencatat nilai keamanan tertinggi yang bisa dicapai dari suatu node. Lalu ada priority queue untuk mencari nilai tertingginya nanti. Lalu ada base start-nya yang dimulai dengan base start yang diinisialisasikan dengan long neck. Lalu dimulai dengan memasukkan base start start-nya ke priority queue. Lalu di sini ada pengecekan selama priority queue-nya itu tidak kosong, maka kita ambil elemen awal dari top page view-nya dan second-nya dimasukin ke save dan U. Lalu di pop dari priority queue. Nah, setelah itu dicek kalau misalnya save-nya lebih kecil daripada base U, maka diabaikan. Nah, sedangkan kalau misalnya save-nya lebih besar daripada base U, maka di sini masuk ke looping. Yang dimana di sini itu untuk mengecek setiap tetangga dari setiap tetangga dari yang eh, saat ini. Nah, di mana di new save ini kita ngambil nilai paling kecil dari save dan W, bobot dari tetangganya. Nah, kalau misalnya new save ini lebih besar daripada base index p-nya, maka base index p-nya ini diperbarui dengan memasukkan new save ke sini. Lalu di push ke project queue. Nah, dengan hasilnya nanti bakalan ngeluarin base target. Nah, untuk banyak sendiri, nah hasilnya seperti ini. Lalu untuk soal yang terakhir, di sini soalnya itu pertama terdapat N kota dan data kekayaan dari masing-masing kota. Nah, di mana seiring berjalannya waktu, kota tersebut membentuk suatu aliansi. Nah, di mana nama aliansinya ini ditentukan oleh kota dengan kekayaan tertinggi di antara seluruh anggota aliansi. Dan kalau misalnya ada yang sama, maka menggunakan nama kota
dengan huruf awalnya itu yang paling kecil. Lalu untuk kekayaannya itu jumlah dari seluruh anggota yang tergabung di satu aliansi tersebut. Nah, untuk format masukannya berisi dua bilangan bulat N dan Q. Lalu N itu N baris berikutnya berisi nama kota dan tingkat kekayaannya. Lalu Q baris berikutnya berisi nama kota yang menandakan bahwa aliansi dari kedua kota tersebut bersatu. Nah, untuk format keluarannya, nama aliansi, total kekayaan, dan jumlah anggota dari aliansi tersebut. Dan kalau misalnya kerajaan yang tidak pernah bergabung, tetap dicetak juga. Nah, lalu untuk kodenya sendiri, di sini pertama ada unorder map, seperti yang sebelumnya untuk menyimpan ID dari suatu kota tersebut. Nah, di sini configure ID untuk mencari ID dari kota tersebut. Kalau misalnya belum ada, dibikinkan ID dan dimasukin ke unorder map. Lalu ada struct aliansi yang dimana ada nama, total kekayaan, dan jumlah member dari aliansinya. Lalu di sini ada beberapa vektor. Yang pertama parent untuk menyimpan em, ketua aliansi tertingginya. Lalu size-nya ini untuk anggota dari aliansi. Lalu total ini total kekayaan. Lalu ini total kekayaan tertinggi dari satu kota di aliansi. Dan ini base name-nya buat nama dari yang punya total kekayaan tertinggi dari aliansi tersebut. Nah, lalu fungsi find ini untuk mencari eh, ketua tertinggi dari suatu aliansinya. Nah, untuk return-nya ini eh, dia bakalan memperbarui parent dari suatu kota biar nanti kalau misalnya dicari itu dapat ketuanya itu lebih gampang, dapat parentnya itu lebih gampang. Nah, lalu ada fungsi unite untuk penggabungan antara dua kota jadi aliansi. Nah, yang dimana pertama itu dicari parent dari A dan B, lalu jika A dan B-nya itu sama, maka berarti dia ada di satu aliansi yang sama. Nah, kalau tidak berarti terus di sini size-nya. Kalau misalnya size A-nya lebih kecil daripada size yang B, maka di swap. Jadi di sini pokoknya itu yang A itu harus lebih besar daripada B. Lalu parent dari B diperbarui jadi A, dan akses dari A dan B-nya ditambah, total kekayaannya juga ditambah. Lalu untuk total kekayaan yang B itu, kalau misalnya besar dari A, maka eh, total kekayaan yang B ini dimasukin ke A dan namanya juga. Nah, kalau misalnya dia sama dengan, berarti dia bakalan ngambil nama dengan huruf awalnya yang paling kecil. Nah, lalu di mainnya ada masukkan inputan N dan Q. Lalu ini vektor yang awal tadi, inisialisasi itu untuk ukurannya N+5, dan size-nya itu ditentukan itu satu awalnya. Nah, lalu di sini ya looping untuk em, pokoknya itu di setiap kota itu merupakan parent dari dirinya sendiri. Nah, lalu di looping kedua ini buat masukin kekayaan, terus namanya, terus eh ke masing-masing ininya vektornya tadi. Lalu di sini ada penggabungan. Lalu di sini ada vektor dan di sini ada looping lagi, di mana kalau misalnya kan ini awalnya kita cari parent dari I.
Nah, kalau misalnya parent I sama dengan I, maka kita bakalan nge-push back hasil, yaitu basement, total, dan size-nya ke vektor ini. Lalu setelah itu di sini ada fungsi sort, yang dimana di sini aku bakalan ngurutin dengan total kekayaan tertinggi dari masing-masing, dari semua aliansi. Nah, ini returnnya kalau misalnya totalnya sama, bakalan ngambil yang tadi, yang namanya itu lebih kecil. Lalu setelah itu di sini untuk um, outputnya, ngeluarin name, total web, dan member. Lalu untuk hasilnya sendiri sudah saya run seperti ini. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.